mungkin Pak Jandes siap untuk memberikan komentar, Pak. Labusal, apa kabar di sana? Baik, terima kasih Pak Togar Sitanggang ya. Perkenalkan, saya Jandes Maringan Siahaan. Kebetulan saat ini saya berdinas di Dinas Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Jadi kalau Labuan Batu Selatan itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada sebagian yang sudah mengenal mungkin, tapi ada sebagian juga yang baru mungkin mendengar kabupaten ini. Sedikit sebelum saya komentarin, ya Kabupaten Labuan Batu Selatan itu bentukan daripada pecahan Labuan Batu Raya dulu. Kalau Rantau Perapat dulu mungkin Bapak Ibu pernah dengar, maka untuk saat ini Labuan Batu Raya itu sudah terbagi menjadi Labuan Batu Utara dan Labuan Batu Selatan dan Labuan Batu Induk yang tetap masih di Rantau Perapat. Nah, untuk Labuan Batu Selatan itu ibu kotanya di Kota Pinang. Nah, terkait dengan kemitraan, mungkin saya kebetulan saat ini sedang menangani juga program PSR yang melalui pendanaan BPDPKS. Jadi untuk Kabupaten Labuan Batu Selatan sampai dengan per Desember 2019 kita sudah mendapatkan rekomtek 2016 hektaran lebih, dan ini mungkin masih sepersekian daripada potensi daerah yang mungkin masih bisa kita garap ke depannya. Nah, terkait dengan pola kebijakan kemitraan itu tadi, mungkin ada sedikit banyaknya berhubungan dengan program melalui pemerintah saat ini. Tapi saya tidak mau masuk ke substansi di ranah kebijakan BPDPKS, tapi saya coba untuk masuk lebih kepada pola kemitraan secara umum. Kebetulan dalam beberapa minggu yang lalu juga ada satu perusahaan di daerah kabupaten kami yang juga mencoba untuk melakukan pola kemitraan melalui permajaan sawit. Namun dia tidak melalui pola pemerintah yang sekarang ini lagi gencarnya melalui BPDPKS. Tetapi mereka langsung memasang badan sebagai avalis atau penjamin untuk suatu program permajaan sawit di kabupaten kami. Nah, hanya saja ada hal-hal yang menurut saya masih butuh untuk kita sikapi terkait dengan apa ternyata perusahaan-perusahaan perkebunan khususnya, mohon maaf, ini mungkin merupakan salah satu temuan saya bahwa ketika mereka ingin membentuk pola kemitraan dengan petani melalui suatu kelembagaan itu, kita telusuri bahwa kelembagaan itu terbentuk oleh dan yang membentuknya juga perusahaan itu sendiri. Artinya ada satu strategi, mungkin satu strategi perusahaan yang menurut kami nanti ke depannya ini akan menjadi bumerang bagi selain stakeholder dalam kemitraan itu sendiri, dalam hal ini mungkin perbankan nanti, atau mungkin langsung pada pemerintah daerah melalui dinas perkebunannya, akan menjadi suatu hal yang mungkin agak riskan ke depannya. Kenapa? Karena setelah kita telusuri lebih jauh, pola kemitraan itu sendiri, ya kalau bisa tanda kutip ya jadi-jadian lah seperti itu. Nah, mungkin ini satu pola yang mungkin terjadi juga di beberapa daerah, mungkin hal yang sama. Nah, namun pemerintah daerah menjadi, dalam hal ini dinas perkebunan, menjadi ibaratnya makan buah si malakama. Ibaratnya kalau ini tidak kita proses atau kita tidak lanjuti, maka
akan berdampak kepada petani kita yang notabene mereka juga sebenarnya ingin untuk mendapatkan pola kemitraan itu. Dalam arti petani ingin supaya lahan sawitnya itu bisa terpancing. Karena notabene memang mereka punya lahan itu sudah lebih daripada 30 tahunan. Jadi tingkat produktivitas perkebunan itu juga sudah tidak memadai lagi bagi mereka. Hanya saja di beberapa tempat juga masalah legalitas lahan juga itu jadi satu masalah. Artinya ketika kita ajukan itu melalui program pemerintah, melalui PDKS, maka mereka terbentur di legalitas lahan. Nah, masih banyak daerah-daerah yang menurut saya ya itu tanahnya itu belum pada belum memenuhi syarat dalam hal pelepasan lahan dan segala macamnya. Oke, Pak. Jadi untuk kemitraan ini sendiri memang banyak tadi sedikit saya memperhatikan dari beberapa slide yang disampaikan tadi oleh narasumber, memang begitulah modelnya yang kita lihat di lapangan. Namun sekali lagi baik perusahaan ataupun petani kalau mau melakukan pola kemitraan itu juga harus mengedepankan aturan-aturan atau perangkat-perangkat hukum yang saat ini memang kita dari sisi pemerintahnya juga sudah diakomodir melalui undang-undang perkebunan juga sudah jelas, kemudian turunannya juga sudah sangat jelas. Jadi sedikit sih koreksi tadi Pak kita anggap mengenai undang-undang itu masih tertulis di Undang-Undang 18 tahun 2004 ya. Untuk undang-undang perkebunan yang lama itu ya. Kalau tadi saya lihat ada sedikit koreksi sih, itu Undang-Undang 39 sekarang ya. Oke, Pak. Untuk selanjutnya Pak Togar, mohon maaf. Ya. Sedikit. Ya, saya ingin tanya gitu ya. Saya ingin tanya langsung sama Pak Janet. Tadi dikatakan bahwa kemitraan itu bisa jadi kemitraan yang kemitraan jadi-jadian. Gitu. Kekhawatiran dari pemerintah itu sebenarnya gimana? Ya maksudnya gini. Kalau memang ini kan petani swadaya dengan perusahaan yang swasta. Ya. Artinya kan swasta dan swasta ini. Yang bermitra. Terus posisi pemerintah dalam hal ini kekhawatirannya di mana, Pak? Jadi begini, Pak. Saya tanpa tahu siapa perusahaannya, Pak ya. Saya cuma ingin terus masalahnya kurang lebih di mana gitu. Iya, baik. Jadi gini, Pak ya. Fokus pada kemitraan ini dulu kita. Jadi kemitraan ini kan banyak sisi yang bisa kita katakan bahwa koperasi A atau Koptan A atau Gapoktan A atau petani A lah kita bilang seperti itu bermitra dengan salah satu perusahaan. Nah, mungkin pola kemitraan itu atau tujuan akhir kemitraan itu berbeda tujuannya. Jadi dalam hal ini yang saya ambil salah satu contoh adalah pola kemitraan di dalam hal pelaksanaan replanting sawit bagi petani. Nah, untuk pemerintah daerah, kebetulan perusahaan itu mengharuskan atau kebijakan saat ini memang apapun perlakuan di dalam hal pola kemitraan dikaitkan kepada petani masyarakat petani khususnya di lingkup yang paling rendah sekalipun itu harus memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini mereka memohonkan kepada kita untuk penetapan calon petani atau calon lahan yang akan mereka lakukan untuk kemitraan tadi. Nah, kalau pola kemitraan itu sendiri kita perhatikan kurang tepat atau kurang pas untuk ditindaklanjuti ke depannya, maka
itu tentu akan mempengaruhi, ya, karena dalam pola kemitraan itu kan ada tujuan akhir bahwa di dalam satu siklus tanaman itu petani akan memperoleh manfaat terhadap itu tadi. Ya, saya ngerti itu Pak. Tapi kan ini kan tadi kan tadi Bapak katakan bahwa perusahaan tersebut melakukannya sendiri, menjadi avali sendiri, tidak menggunakan dana BPDPKS. Ya. Artinya dia kan tidak terkait dengan apapun dengan kebijakan pemerintah. Nah, di situ dia Pak. Jadi mohon izin ya, saya juga kurang memahami apa yang dimaksud dengan teknis pelaksanaan kemitraan. Apakah itu dikaitkan dengan ISPO, RSPO, atau apa satu lagi tadi? Nah, gini. Ya, maksudnya gini. Ya, saya cuma tergelitik menanyakan karena kalau memang si perusahaan itu kemudian terkait dengan regulasi yang ada dalam perundangan kita dan menggunakan dana dari BPDP, ya memang sewajarnya bahwa pemerintah daerah atau siapapun dari pemerintah itu harus ikut di dalamnya, gitu ya. Tetapi terus terang saya juga mendengar beberapa pernah mendengar mengatakan kalau kayak gini ya kan gitu ya, kerjaan BPDP ini capek kan gitu ya. Urus sana urus ini, bisa nggak kan kita langsung ke petaninya? Itu ada keinginan daripada perusahaan ini, mereka ingin memberdayakan ya, para petani swadaya yang berada di sekitarnya. Tetapi dengan terlalu banyak rambu, ya, kalau mereka melibatkan BPDP, jadi malas Pak. Kalau saya langsung ke petani, boleh nggak? Bapak kan swasta, petaninya swasta itu, kan gitu. Ya, makanya tadi saya terpikir, mohon maaf, jadinya menjadi ke situ. Sebenarnya keterkaitannya gitu, keraguan atau kekhawatiran dari pemerintah daerah itu di sisi mananya gitu. Kalau memang nggak berhasil itu nanti apa yang bisa dilakukan atau dari sekarang itu sebenarnya di mana letak posisi pemerintah daerah? Iya. Jadi izin Pak Sitanggang ya. Jadi saya to the point saja. Perusahaan A ini membuat pola kemitraan dengan salah satu kelembagaan pekebun di salah satu daerah atau kecamatan di kabupaten kita. Pola kebijakan kemitraan itu adalah menjadikan petani-petani yang menjadi mitra mereka itu untuk dibantu dalam hal permajaan sawitnya. Namun dengan menggunakan dana perbankan. Ya, dana perbankan. Jadi murni memang ada satu bank pemerintah yang memberikan akses untuk modal permajaan sawit tadi, dan perusahaan ini mengajukan pola kemitraan mereka itu ke pemerintah daerah untuk dilegalisasikan. Artinya mereka minta supaya ada semacam surat keputusan dari pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan atau dinas perkebunan yang membidangi perkebunan itu tadi, untuk memberikan SK atau surat ketetapan atau surat keputusan penetapan calon petani calon lahan. Sementara setelah kita telusuri jauh ke depan, jauh sebelum ini, artinya pola kemitraan itu sendiri petaninya seolah-olah ya seakan-akan itu dipaksakan untuk membuat kelembagaan, menciptakan kelembagaan. Ketika kita tanya kepada si pengurus,
salah satu contoh yang paling kecil ya. Ini pelang tanda kelembagaan kalian ini mana, misalkan. Atau paling tidak yang paling kecil lagi, yang paling kecil itu stempel kelembagaan kalian sama siapa nih. Nah, ternyata setelah kita pertanyakan seperti itu, petani-petani tadi menyatakan bahwa ini semuanya dikerjakan sama perusahaan A itu tadi. Nah, di sini kan jadi satu jadi satu dilema bagi kita ke depan. Satu sisi memang pola itu oke, kita terima itu. Tapi maunya, maaf, saya nggak tahu Pak Stanggang apakah dari beberapa teman-teman yang hadir dalam pertemuan rapat Zoom meeting ini, itu ada dari perusahaan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya juga dulu pelaku di perusahaan, tapi saya tidak pernah mengedepankan yang seperti itu. Artinya kita boleh mencapai suatu ketentuan dalam arti tujuan akhir bisnis kita bisa tercapai, tapi yuk mari kita saling menjaga porsi masing-masing sehingga pola kemitraan tadi itu tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan, tapi juga ada efek positif bagi petani dan sekaligus pemerintah dalam hal ini bisa memfungsikan dirinya untuk sebagai pembina di dalam hal bidang perkebunan tadi. Demikian Pak Stanggang. Oke Pak, ya clear. Mungkin karena perusahaan tadi itu kemudian minta kelembagaan. Memang mungkin di sini juga yang kita perlu perhatikan bahwa regulasi itu mungkin sebaiknya agak sedikit loose. Saya nggak tahu ya. Ini justru makanya yang perlu kita diskusikan atau memang kita perlu saling Kalau Mbak Uki ada tanggapan mengenai ini atau saya mintakan kawan-kawanku ini Sianton untuk berkomentar.